Tanpa maksud menyombongkan diri bisa bayar. Pernah bayar nggak? Mamski tanya. Kamu pernah bantu bayar nggak? Iya tapi saya di luar negeri. Giliran ditanya di luar negeri. Di luar negeri. Lu lari-larinya ke luar negeri. Lari-larinya ke luar negeri. Sebenarnya lu bisa nggak? Duh gue jadi kayak orang gila. Saya, mereka sangat kecewa. Harusnya tidak perlu menjelek-jelekan seorang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi meluruskan berita yang bohong, sudah tidak bisa lagi memberikan misalnya bukti-bukti. Jadi kayaknya kurang fair kalau sekarang karena ada perseteruan lalu mau mendapatkan simpati masyarakat sehingga nama mama saya yang dijelek-jelekan begitu. Dan mereka minta saya untuk berikan klarifikasi terhadap semua berita-berita yang bohong gitu. Tapi menurut saya ada sangat amat banyak, terlalu banyak kalau saya mau kupas satu persatu. Tapi contoh-contoh saja yang saya mau omongin pada hari ini. Mungkin dalam kesempatan lain saya bisa menjelaskan yang lain kalau saya mampu. Dibilang kayak katanya seolah-olah mama saya mempekerjakan Reza dengan gaji yang tidak manusiawi. Secara tulus hati dan secara hati saya mengatakan mama saya bukan orang yang seperti itu. Dia sangat amat sayang sama semua keluarganya dia, keluarga besarnya dia, dan dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keponakan-keponakan gitu ya, untuk semuanya rajin bekerja, bisa bekerja. Bahkan dia juga lah yang mengajarkan kepada saya bahwa anak saya didik untuk bekerja. Oleh sebab itu anak saya semenjak dia SMP dia sudah kerja di Burger King atau di Hungry Jack's namanya kalau di. Males banget punya bapak. Ogah banget gua. Lah kita dulu tinggalnya di Kanada aja, bapak gua aja nggak ngasih. Gua minta mau kerja di perpustakaan. Gue pengen banget kerja di perpustakaan dulu, nggak dikasih sama bokap gue. Sekolah dulu katanya gitu. Masih SMP kok. Pas gue SMA tuh baru ngawur aja. SMP loh. Anak SMP kan masih umur 12 tahun, 12, 13, 14 SMP. Masuk SMA ya 15, 16, 17, ya kan? Iya. Iya, iya aku dengerin ini. Biarpun kuping gua udah budak dengernya. SMP loh. Bekerja. Coba apa ulang-ulang. Surya juga lah yang mengajarkan kepada saya bahwa anak saya didik untuk bekerja. Oleh sebab itu anak saya semenjak dia SMP dia sudah kerja di Burger King, Jack namanya kalau di tempat kami di sini. Dan dia bekerja semenjak SMP itu adalah karena ajaran dari mama saya. Yang juga untuk keluarga yang lain, termasuk juga kepada Reza. Teman-teman, saya cukup bersyukur, saya sangat bersyukur bahkan bahwa kami semuanya, saya juga diberkati Tuhan, cukup kami bisa, kalau misalnya pun kami diminta oleh mama kami untuk Mak Riko tolong kirimin mama uang bulanan untuk bayar gaji karyawan, bayar gaji supir misalnya, tanpa mau kedengaran sombong, saya bisa kok kirim uang ke Indonesia. Bisa kirim gak lu? Kirimannya mana? Gak usah pakai ngomong bisa, saya bisa kok. Ngirim gak lu bulanannya? Anak SMP lo disuruh kerja. Anak SMP lo ngapain? Ya, untuk gaji seorang supir dengan gaji yang normal. Jadi mama saya bukan butuh supir murah, dia bukan butuh supir murah. Karena kalau dia cuma butuh supir, dia tinggal telepon kami salah satu dari anaknya, bukan hanya saya saja, dan kami mampu tanpa terkeran sombong. Tapi yang dia mau adalah dia mau ngajakin keluarganya untuk ya mungkin kerja kecil-kecilan sedikit-sedikit sehingga mendapatkan gaji yang memang gajinya sedikit, tapi kan tujuannya bukan untuk mempekerjakan, tujuannya supaya enak kan kalau kerja kan bisa dapat upah. Maka enakan kalau kerjakan dapat upahnya yang benar. Enakan kalau kerjakan upahnya yang benar. Kalian pada ngasih nggak? Kalian pada ngasih nggak? Beneran ada ngasih nggak? Kok ini kok belibet banget sih statementnya?
Nggak ada itu yang nggak bisa dibenarkan itu. Mempekerjakan saudara terus membayar seenak jidat itu nggak ada ceritanya, nggak ada. Dibayar itu harus sesuai dengan apa jasa yang kita pakai. Contohnya, supir itu ada jam kerjanya dan ada extra hour. Saya mau tanya sama Reza, kamu dibayar nggak nak uang lemburan? Supir Mamski dulu ada gaji pokok, ditambah uang makan harian. Dengerin Reza ya, jujur ya. Awas kamu kalau udah dibelain sama netizen terus karena ada permintaan maaf mengakui secara online, terus kamu jadinya kayak udah melupakan netizen juga, kamu jangan seperti itu. Karena kamu nanti kedepannya malah makin bisa diapa-apain nanti, kita nggak bisa bela lagi. Ini kita main jujur-jujuran, buka-bukaan untuk omnya juga, omnya Reza juga. Kalau memang udah masuk ke pengadilan, coba fakta-fakta ini. Pada saat bekerja sebagai supir, saya mau tanya, apakah ada gaji pokok, terus ada uang makan harian, ditambah uang lemburan? Saya dulu supir saya, itu uang lemburannya setelah sore di atas jam 6 kalau nggak salah ya, saya lupa, kan udah lama sekali kan. Terakhir pakai supir itu, terakhir sekali supir tahun 2011. Itu ada uang lembur makannya, kurang lebihnya sehari kalau nggak salah dulunya itu 30 apa 40 ribu gitu uang makan perharinya. Gaji supir zaman dulu gajinya tok ya 1,5, karena bawa mantan itu kan orang Inggris ya. Jadi kalau nggak salah antara 1,5 gaji pokok, uang makannya sekitar 40, jadi 1,40 kali 3, 1,2, 1,5 tambah 1,2. 2, berapa tuh? 2,5 ya. Iya kan? Terus tunggu deh. Bukan uang makan 50. 1,5 tambah 1,5 3 juta. Zaman dulu nih ya. 3 juta. Terus antar jemput kan. Karena aku syuting, jadi per jamnya itu ada lemburannya lagi. Jadi 3 juta, pokoknya komplit-komplitnya sekitar 5 kok. Saya mau tanya nih untuk Reza ini, dibayar nggak dia lemburan? Takutnya ya namanya, ini dugaan ya, keluarga itu bisa 24 jam. Karena jatuhnya kan nyupirin tante, gitu, ngerti nggak? Tapi nggak, itu nggak boleh begitu. Kalau dia nggak bisa kerja yang lainnya, full time buat nyupirin, harus ada uang makan, gaji pokok, dan uang lembur di atas jam 6 sore. Saya mau tanya, masih nyupirin nggak sampai jam 8? Kalau masih nyupirin, per jamnya berapa uang lemburnya? 30? 40? Itu. Kalau Mek cuma digaji 2 juta jadi supir tuh jam kerjanya gimana itu si Reza itu? Bila mau ngajarin orang ini biar tahu kan dapat duit, nggak gitu caranya. Caranya itu ngedilnya nggak begitu. Kerja supir ya gaji supir yang benar yang dikeluarin. Siapapun dia, mau dia adik kita kayak mau dia keponakan kita, sepupu kita. Bukan enak-enak ngasih duit, berarti kan kamu kan harus mengganti posisi supir profesional sama keluargamu sendiri. Justru seharusnya karena keluarga sendiri gajinya harus lebih banyak daripada supir biasa. Kalau supir yang biasa yang bukan keluarga kita gaji 5 juta, karena keluarga kita lebihin lagi 1 juta buat dia. Wong darah daging kok. Kerja yang lebih rajin lagi ya, selesaiin ya sarjananya ya, sehingga nanti kamu bisa dapat kerja yang benar dan bisa mendapatkan hasil. Dia tinggal telepon kami salah satu dari anaknya, bukan hanya saya saja, dan kami mampu tanpa terkesan sombong. Tapi yang dia mau adalah dia mau
ngajakin keluarganya untuk ya mungkin kerja kecil-kecilan sedikit-sedikit sehingga mendapatkan gaji yang memang gajinya sedikit, tapi kan tujuannya bukan untuk mempekerjakan, tujuannya supaya enak kan kalau kerja kan bisa dapat upah. Maka kerja yang lebih rajin lagi ya, selesaiin ya sarjananya ya, sehingga nanti kamu bisa dapat kerja yang benar dan bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Secara tulus saya katakan itu adalah niat baik mama saya, tidak ada dia berniat jahat sama keluarga besarnya. Hal yang lain lagi misalnya masalah katanya disuruh tinggal di gudang. Kalau tetap saya boleh jelaskan sama teman-teman bahwa mama saya itu memiliki sebidang lahan begitu, dan rumahnya di satu sisi, lalu di sisi lahan yang satu lagi pada waktu itu diminta oleh orang yang paling ibu saya cintai, yaitu mamahnya dia, jadi nenek saya, untuk membangun pavilion di lahan sebelah. Jadi pavilion itu size-nya, bentuknya itu sesuai dengan permintaan dari nenek saya. Jadi memang saya katakan memang tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar, tetapi bukan juga gudang. Jadi di situ ada tempat tidurnya, di situ ada kulkasnya, di situ ada TV-nya, lalu di depannya ada ruang tamunya, lalu ada meja dan kursi untuk tamu dan seterusnya. Dan pavilion-pavilion yang lain pun bentuknya sama, bentuknya identical semua. Nah disitulah juga tempat salah satu pavilion itu ditempati oleh Reza juga. Pada waktu dia yang saya dengar katanya dia entah dimarahi atau ada mungkin sesuatu yang lebih parah dari itu, sehingga dia tidak mau lagi tinggal di rumahnya sebelumnya, lalu dia mau tinggal di pavilion itu. Dan tentunya mama saya sebagai orang yang sangat tahu kita keluarganya pasti boleh Pak. Jadi kita bisa secara jujur gitu ya, bisa kelihatan sekali kok kalau mama saya itu sangat menyayangi semua anggota keluarga. Sangat, tapi yang itu kan nggak dipiara. Lu gimana sih? Sangat menyayangi, tapi kan itu nggak dikasih nggak dirawat sendiri. Gimana sih? Nggak diakuin, baru sekarang setelah netizen mencak-mencak. Besar dari Pak Hasan Ali, tapi juga terutama dari Ibu Susiani juga, termasuk juga Reza gitu. Jadi dia itu orang yang selalu memikirkan keluarganya. Kalau dia misalnya jalan-jalan itu atau tempat saya atau kemana gitu ya, nama Reza dan ada beberapa nama lain dalam keluarga besar kami itu adalah salah satu orang yang selalu dikasih pasti harus ada belanja untuk Reza, belanjain juga untuk si Anu dan Oh my god, woi, kasus mobilnya aja udah jelas-jelas 4 juta cicilannya, woi, mana lu bantu nggak? Ngarang aja ini, ngomong aja ini. Lu ngomong apa sih nih? Kacau nih, ngau. Itu adalah gila bener-bener ini mah. Kacau banget. Kesayangannya mama saya gitu. Bahkan kalau teman-teman juga mau lihat ya gitu di sosial media saya juga, Reza itu diajakin juga jalan-jalan ke luar negeri. Dan kalau saya bilang diajakin jalan-jalan ke luar negeri, tidak diajakin jalan-jalan ke luar negeri yang cuma ya, kayak di negara-negara tetangga gitu ya, bukan cuma ke Singapura, cuma ke Malaysia, cuma ke Thailand. Harusnya saya jangan main kata cuman ya, kesannya merendahkan, enggak. Maksudnya ini apa sih orang? Yang saya poin adalah jalan-jalan juga jalan-jalan yang lebih jauh lagi gitu. Dan ya Reza diajak. Jadi untuk gambaran yang dikatakan bahwa kayaknya Reza tuh dikecilkan sekali, enggak kok. Mama saya bisa lihat sendiri, mama saya sangat amat sayang kepada Reza maupun kepada semua generasi muda yang lain di keluarga kami. Dia sangat amat perhatian dan sangat amat sayang gitu. Sampai-sampai ini agak-agak bercanda aja sih, cuman bercanda agak serius anak-anak saya gitu ya. Mereka bilang, wah keren banget handphone baru gitu, kalah nih handphone kita, katanya dia. Gimana sih nih, kata mereka gitu ke saya. Astagfirullahaladzim. Misalnya dia bilang, woi, itu anaknya, itu ponakan elu. Gilingan ya. enak banget bisa ke sekolah naik mobil Honda Brio
ini sekarang Woi, Brio nyicil yang bayar juga keluarga itu, woi. Lu baru bangun dari mana sih lu? tadi disuruhnya naik kereta api sama naik bus, harus naik mobil juga dong ke sekolah. Saya bilang nggak boleh, anak papa biarpun punya mobil Ya ke sekolah ampun, parah. harus ngerasain naik transportasi umum. Dan itu yang saya tanamin ke anak-anak saya gitu. Jadi agak agresif, tapi Ih, serem banget. sebenarnya poin saya yang saya mau sampaikan Serem banget. Ih. itu adalah bukti-bukti kecil lain bahwa mama saya itu sangat amat sayang sama semua keluarganya, termasuk juga sama Reza. Ya, tapi bukan berarti dikasih uang DP doang, coy. Udah gitu sisanya harus yang bayarin juga keluarga itu, coy. Lu mau ngomong apa? Lu katanya bisa bantuin. Tinggal ngomong ke ibu saya, buktinya mana, lu pernah transfer nggak? Jangan ngemeng doang, ngemeng mah gampang, cuy. Hah? 1 tambah 1 2. Yang waras, yuk. Ya. Memang itu 1 tambah 1 2. Ya kan? Jadi ada banyak sekali, tapi kalau saya mau kupas satu persatu tentunya akan makan banyak waktu. Tapi saya juga mau katakan sama teman-teman, kenapa sih, ngapain sih saya bikin video ini. Jadi di awal saya sudah katakan alasannya bahwa karena saya didorong oleh keluarga, tetapi juga yang kedua adalah karena saya orang yang sangat amat sopan dan hormat kepada keluarga. Semua tulang dan non tulang saya pasti bisa attest to itu gitu. Saya berusaha Tulang nan tulang. Kalau yang Pak De Bude piye? Tulang nan tulang. Sing Pak De Bude iki lho, sing ditakoni iki sing di nek Banyuwangi. Pak De Budene sampean ku lho piye? Dari tadi tulang nan tulang doang. Sing budene endi? Sing wong Banyuwangi ne. Gedabrus pisan kowe iki. berbicara kepada Tante Ratih, dan Oke. ini sebelum berita ini menjadi besar gitu ya. Tapi saya tidak dibaca WhatsApp-nya, tidak diangkat teleponnya, sehingga saya juga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tante Ratih. Plus saya tidak tinggal di Indonesia. Saya berusaha Ya kowe ngomongi kaya ngene sapa sing katene. Coba kamu tuh apa isinya? Pengen tahu isinya, isi WA-nya itu. Apa? Pengen tahu kita ini sebenarnya. Iya kan? Kan kayak seolah-olah nih cari pembenaran terus nih soal mobil Brio udah dibawa-bawa ya, diungkit-ungkit ya. Nanti kan di pengadilan dibuktikan aja siapa yang bayar Brio-nya itu. Ayo. tapi tidak bisa. Yang saya mau katakan melalui video ini, mungkin kalau boleh saya pakai bahasa saya kepada Om Dino dan Tante Ratih. Tulang Dino, non tulang, sombamahan itu hamu, itu ulu dohot 10 jari. Aku mohon, yang pertama, tolong jangan bawa-bawa nama mama saya lagi. Tolong diingat aja jasa-jasanya dia sama keluarga besar, sama semua yang ada dalam keluarga kami. Kayaknya sangat menyedihkan kalau mama saya dibawa-bawa dan dijelek-jelekan hanya karena adanya sebuah perseteruan. Berapa DP Brio-nya? Berapa DP Brio-nya? Cuma 5 juta. Yang bener lu. Yang kedua yang saya mau katakan adalah saya sungguh sangat amat sedih karena waktu saya nonton podcast, Tante mengatakan bahwa Tante tahu siapa bapaknya, tapi Tante nggak mau ngomongin. Saya seperti yang Tante tahu sendiri, kalau saya boleh tunjukkan sama teman-teman lagi, chat sama Tante bahwa baru di pertengahan 2025 saya diberitahu sama Tante siapa itu Reza. Jadi saya tidak tahu bahwa Reza itu adalah anaknya Mbak Dena pada waktu itu, karena
mungkin karena saya tidak tinggal di Indonesia, dan kalaupun saya lagi jalan-jalan ke Indonesia, saya tinggalnya di rumah papa, jadi keluarga papa tidak ada yang tahu juga gitu. Dan pada waktu bulan Juni 2025, saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, tante tolong, itu bukannya anaknya tante, bukan anaknya mama, bukan, itu anaknya Mbak Dena. Terus saya bilang, bentar, bagaimana ceritanya tante, kayak gitu kan. Udah gitu saya bilang, dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas, sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi, itu sudah lompat ke topik yang lain. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan, entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih terus. Oke, bahasa saya Aduh, terus. biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, tidak tahu teman-teman. Saya juga kalau baca komen-komen gitu ya, kadang saya agak sedih kalau melihat komen perempuan, ibu-ibu, itu terutama single moms gitu ya. Karena saya berpikir ya seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya, apapun kesalahan dia di belakang. Merawat anaknya. Apa merawat anaknya? Ini parah banget nih. Ada seorang ibu merawat anaknya, lu gimana? Apa sih? Ini dia ngomong apa sih ini? Ini lu ngomong apa sih? Aneh, sumpah. Ini siapa? Adiknya. Gak paham gue nih omongan dia nih. Oleh sebab itulah yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya. Salah. Kamu non muslim nih, kayaknya non muslim ya. Kamu non muslim ya. Kalau non muslim, oke, kita kasih tahu sebagai yang muslim ya. Kalau orang muslim itu namanya anak sudah tidak ada bapak, di luar nikah itu tidak ada bapaknya jatuhnya. Makanya ini sebagai perempuan itu benar-benar kita wanti-wanti untuk tidak melakukan perbuatan itu sebelum menikah. Kebalikannya, setelah menikah luar biasa hak yang kita dapat sebagai seorang istri sah. Luar biasa dapat semua warisannya, nama dari suami kita anak kita benar-benar mendapatkan nasabnya. Paham nggak? Nggak paham juga, ya kan? Nggak apa-apa, kamu kan bukan muslim kayaknya ya. Gitu. Ya. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya tinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa. Dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, dilindungin. Kalau misalnya di dalam keluarga lain gitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Itu pemikiran saya. Saya ngawur gue, ngawur. Serang laki-laki itu. Astagfirullahalazim. Ini ngawur banget statementnya deh. Ngawur loh. Udah tahu salah masih gak juga merasa salah. Kepala batu. Kepala batu.
Ngomong apa kamu? Udah kasih repot orang tua, kasih repot tante, kasih repot semua, masih juga minta dibela. Ngapain gak kawin begituan? Udah gak nikah begituan, suruh nyerang lakinya lagi. Ngawur aja. Saya tahu teman-teman, saya juga kalau baca komen-komen gitu ya, kadang saya agak sedih kalau melihat komen perempuan, ibu-ibu, itu terutama single moms gitu ya. Karena saya berpikir ya seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya, apapun kesalahan dia Merawat anaknya. Kalau prinsip saya sih, let the first one who is without sin cast the first stone. Itu kalau menurut saya. Tapi itu mungkin ajaran agama saya. Mungkin kalau dia ajaran agama lain bukan seperti itu, saya tidak bisa komen. Lu ngomongin ajaran agama lagi jebule. Ajaran agama siapapun tuh nggak boleh menikah mengaung sebelum nikah, woi. Lu ngomong apa sih? Ngawur ini. Kalau menurut saya, ini ada situasi seperti ini, ada seorang ibu yang disakiti oleh seorang laki-laki, tapi kok yang dihujat-hujat, yang diboikot-boikot ini, sementara kita ini seharusnya semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Lu yang nanya sama kakak lu tanya kakak lu samperin lu adik laki kan? Tadi lu bilang kalau misalnya ibu lo mau minta duit tinggal telepon aja, lu bisa bayarin gaji supir kan? Ada nggak lu lakuin? Lalu lu kan abangnya, adeknya, lu samperin nggak tuh laki? Ada nggak lu lakuin? Jangan ngomong doang lu. Ayo keluar kandang sono, cari tuh laki. Lu suruh nyalain lakinya, lu adeknya gimana sih lu laki? Bikin emosi aja lu. Ngomong doang, action dong. Saya katakan tadi, saya hanya bisa menebak-nebak siapa waktu itu. Gak usah nebak-nebak. Lu kan laki lu cari sono. Bantuin itu kakak lu. Kata lu kita harus bela perempuan. Mana lu adiknya, mana lu laki lu? Mana action lo, jangan ngomong doang. Kakak saya lagi dekat sama siapa. Dan karena saya tidak di Indonesia, jadi saya tidak tahu. Gak di Indonesia, gak bu. Jangan pakai alasan gak di Indonesia lo ya. Deket kok, deket. Sekarang cuma tinggal terbang doang, sat-sat. Katanya punya duit, beli tiket. Gak di Indonesia, gak di Indonesia. Temen gue aja bolak-balik Amerika Manila Jakarta, gampang. Berapa susahnya sih? Emang lu kira ini tahun 1800 naik kapal? Kapal laut, berbulan-bulan di laut. Ngomong aja lu. Gue kesel banget gue. Aduh, kesel banget, sumpah. Astagfirullah. Sumpah kesel banget, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Gua ambil air putih dulu guys. Sumpah bikin emosi gila ini bener-bener. Bikin emosi banget. Emosi banget gua. Gak usah ngemeng, kebanyakan ngemeng ya. Tanya itu sama adik lu, sama kakak lu tuh, sama siapa dia? Dari tadi luar negeri. Kesel banget. Luar negerimu tuh lo di mana sih? Kutub Utara. Di mana sih luar negerimu itu? Zizi, sini sayang. Kesel gua. Apa sih ini? Ini apa klarifikasi macam apa ini? Persis begitu. Seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya, apapun sorry, merawat anaknya siapa? Bu Ratih, kakak lu. Kagak ada dia kan, udah ngasih ke Bu Ratih. Dia di belakang. Kalau prinsip saya sih, let the first one who is without sin cast the first stone. Itu kalau menurut. Let the first one.
tapi itu mungkin ajaran agama saya. Mungkin kalau di ajaran agama lain bukan seperti itu, saya tidak bisa komen. Ini benar-benar ingin gue berkata 1 tambah 1 tambah 1. Masih kuat nggak nih gue ngelanjutin ya guys? Kuat-kuatin aja ya. Jadi kalau menurut saya Secara holistik, apa sih? sama siapa, dan karena saya tidak di Indonesia, jadi saya tidak tahu persis Oh, karena nggak di Indonesia, saya nggak di Indonesia. Terus? begitu. Jadi kalau memang tante tahu, ya seharusnya tante serang orang itu, bukan serang keponakan sendiri. Itu kalau menurut saya. Tapi ya saya hanya bisa memohon untuk supaya baik tante maupun teman-teman semua untuk berpikir secara lebih holistik begitu. Holistik, secara lebih holistik. Secara lebih holistik aja. Disuruh berpikir secara holistik, Bo. Ya Allah. Ya ampun Tuhan. Bisa mengerti situasi seorang yang sudah disakiti dengan luar biasa begitu. Saya kasihan sekali sama kakak saya. Jadi mungkin kalau saya aja mau diskusi sama kakak saya juga sulit untuk dia speak up, untuk dia menjelaskan permohonan saya kepada teman-teman di luar sana. Juga mohon berikan waktu sama kakak saya. Dia sangat terpukul setiap kali saya berbicara tentang laki-laki ini yang saya tidak tahu siapa, dan dia mudah-mudahan, saya berdoa dia segera bisa overcome problemnya dan bisa paling tidak memberikan penjelasan sedikit kepada teman-teman di luar sana. Karena itu juga permintaan saya kepada kakak saya. Akhir kata saya cuma mengatakan biar berkat Tuhan dan kesejahteraan dari Tuhan melimpah dalam hidupnya Om Dino dan Tante Ratih, keluarga, juga kami juga semua yang mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Oke, bahasa saya pada Seharusnya tuh lu tuh nggak usah keluar bikin statement makin rungsing. Statement lu yang holistik lah, yang Tante Rati serang si laki-laki lah, apalah. Intinya kacamata mama udahlah. Intinya mobil ngapain? Mobil turut dicicil, nyicil, cicilannya juga gede. Lu bantuin bayar cicilannya enggak? Gua tanya lu, adiknya Dena, ayo. Cicilan mobil, that simple. Cicilan. Kesel banget gua anjir. Kalau mau kita bahas bisa kok bayar gaji supir. Kok itu yang dibahas sih lu? Jaka sembung bawa golok. Ya Allah ya Robi. Dari tadi kalau mau. Saya juga nggak tahu, saya di luar negeri. Jadi lu tuh maunya apa? Tanpa maksud menyombongkan diri bisa bayar. Pernah bayar nggak? Mams kitanya. Kamu pernah bantu bayar nggak? Iya tapi saya di luar negeri. Giliran ditanya di luar negeri. Lu lari-larinya ke luar negeri. Sebenarnya lu bisa nggak? Duh, gue jadi kayak orang gila. Gue gemes banget sama lu ya. Ini keluarga bener-bener ya. Dari tadi minta maafnya nggak jelas. Nggak ada permintaan maaf ke Bu Rati. Yang adiknya malah nyudutin lagi. Kalian itu keponaan ya.
Kalian itu levelnya keponakan, jangan kurang asem sama orang tua. Kok malah nyalain Bu Rati? Heran sekali saya. Udah ngerepotin, nitip bayi umur 10 hari. Kok nggak ada permintaan maafnya ke keluarga itu? Malah ini adeknya sekarang nyalain lagi. Om Dino, Bu Rati, kenapa nggak serang yang laki-laki? Oh, kamu tuh kemana? Ke di luar negeri. Alah, Mak. Astagfirullahalazim. Pakai nyalain Reza lagi, sosok bilang brio. Woi, brionya itu yang bayar siapa? Di lobi. Sebentar, si Loli naik sebentar. Aku telepon Loli. Aduh, gue udah panas gue. Nggak panas. That simple, yang waras. Ayo Loli, coba ke apa namanya lift barang dulu. Masih tarik dari atas ya. Tinggal naik ke 20. Udah. Itu tuh deketnya yang ada kaca-kaca, pintu kaca depannya restoran Korea. Dia jalan, begitu sampai depan liftnya udah bisa masuk ke dalam lift, baru Mamski pencetin. Gak bisa sabar, gue gedeg banget. Udah, oke, aku pencetin. Tap layar guys, bikin 500.000. Tunggu lagi rame nih Loli, yuk masuk. Bentar ya, Mamski naikin yuk. Yuk. Mes banget, bentar ya. Mamski tuh udah sampai kesel banget tadi tuh dengerin. Itu klarifikasi yang sangat memperkeruh, ya. Sangat memperkeruh. Iya udah paling bener itu. Sekeluarga kok bikinnya kayak gitu. Makin memperkeruh, makin bikin kesel. Astagfirullahalazim. Oh ini Loli ini, bentar, belum Mam. Oh belum. Oh masih di 26. Apa? Apa say? Nia Ramadhani, kenapa? Suka bajunya dipakai? Ada dong, mau. Loli ada. Makanya malah nyuruh Tante Ratihnya marahin dong bapaknya Reza. Harusnya dilindungi kok. Apa-apaan lu udah ngerepotin lu. Wah, di keluarga gua ada yang begitu abis. Habis di keluarga gua ada yang punya bayi. Kelar, selesai, bener. Gua kasih tahu aja. Ngeri di keluarga gua. Bajunya mau, oke, sebentar, masih ada kayaknya. Mau ya ini ya. Ini api gitu. Enak bahannya rayon premium. Sebentar, gua masukin dulu. Baju nih say, ini cantik bajunya say, serius, gak kaleng-kaleng sih. Nah itu, nah udah dah, ambil aja say. Ini lagi di lipstick, oh iya Pasti nggak ya, karena takut pekerjaan dia aja, karena takut di boykot ini aja. takutnya begitu. Kita kan jadi berandai-andai kan, kenapa kok baru sekarang?
Terus bikin permintaan maaf itu yang di kamera sendiri itu buat apa? Permintaan maaf itu kan tulus ke orangnya, terutama ke tantenya itu. Betul. Nomor 12-nya ini ya guys. Nomor 12-nya ini. Ponakan kok pada kurang asam semua. Gak yang laki, gak yang perempuan. Kok sama keluarga Bude sama Pak D kok kayak gitu yang udah ngurusin anak. Kalau Li tambah cakep deh. Yes. Masya Allah tabarakallah. Mantulita. Masya Allah. Bukan dah.